رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فإخواني في الدين rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan malam hari ini ya tidak lain dan tidak bukan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata kita dimudahkan kembali untuk berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia dalam rangka barakallahu fikum tentunya menjaga iman dan merawat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menempuh jalan yang telah dibimbingkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah dengan jalan talabul ilmi, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan ya, berusaha, berupaya dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya dengan ilmu yang dia usahakan tadi ya, yaitu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bersyukurlah kita kepada Allah tatkala Allah berikan kendaraan ini, yaitu kendaraan talabul ilmi, kendaraan yang bisa menghantarkan kita atau dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surganya, dan kita memohon kepada Allah agar kita benar-benar sampai ke surganya. Amin. Allahumma amin. Baiklah jamaah sekalian semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari membahas sebuah kitab yaitu Ad-Da' wad-Dawa ya, atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Ya. Di mana barakallahu fikum pada pertemuan yang lalu kita telah mendengarkan bersama apa yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala berkaitan tentang awqatul ijabah, ya, waktu-waktu terkabulkannya doa. Ya. Sebagaimana disebutkan di sini barakallahu fikum, di antara waktu tersebut ada sepertiga malam terakhir ketika azan, ya, antara azan dan iqamah, ya, kemudian di penghujung salat sebelum salam, ya, kemudian barakallahu fikum ketika imam naik mimbar di hari Jumat sampai selesai salat Jumat pada hari tersebut, dan barakallahu fikum di akhir waktu setelah salat asar, ya, di hari Jumat. Nah, ya barakallahu fikum. Taib. Tentu penjelasannya telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum. Nah, kita akan lanjutkan barakallahu fikum. Ya, di sini ya beliau akan membawakan pembahasan seputar adab-adab ya ketika berdoa, dalam berdoa. Nah, baik, kita langsungkan barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala wa sadafa khusyu'an fil qalbi. Ya, dan doa tersebut ya juga harus disertai dengan kekhusyuan hati. Ya, khusyuk, tenang, ya, dan penuh dengan penghambaan. Itu makna khusyuk ya. Ketenangan dan penuh dengan penghambaan. Ya, penuh dengan ketundukan. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya zat yang kita mintai doa. Ya. Hati ini betul-betul barakallahu fikum menundukkan diri, tidak ada kesombongan di hadapan Allah, tidak ada barakallahu fikum na'am pikiran-pikiran negatif kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah ya, dan takut akan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga khusyuk hatinya ya, dan ini adalah bagian daripada adab berdoa. Kemudian wa inkisaran ya baina yaday rabbi, ya, yaitu ingkisar. Ingkisar itu maknanya kalau barakallahu fikum sebuah kaca atau piring kaca ya jatuh pecah dia, nah itu ingkisar namanya. Ya barakallahu fikum. Nah, yaitu apa? Hati ini harusnya hancur berkeping-keping di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita memohon sesuatu ke hadapan Allah,
Ya, hati ini penuh dengan pengharapan agar bisa kembali utuh lagi. Yang mana hati ini telah hancur. Ya barakallahu fikum, kehancuran ini membuktikan bahwasanya kita butuh pertolongan Allah, butuh perbaikan dari Allah, butuh bantuan dari Allah. Nah ini, ya. Tatkala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa kita sombongkan di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa barakallahu fikum kita jadikan sebagai sesuatu yang apa? Yang justru memberikan menajukkan diri kita. Ya, tapi justru kita menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inkisar. Ya, hancur berkeping-keping hati ini butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, jadi inkisaran baina yadai ar-rabb. Ya, yaitu kalau kita terjemahkan secara teks menghinakan diri, ya, ya di hadapan Rabb, ya. Kemudian berikutnya wadzullan lahu, ya, yakni merendahkan diri, wa tadarruan wa riqqatan, ya, dan tunduk dan penuh kelembutan. Ya barakallahu fikum. Nah, tunduk dan penuh dengan kelembutan, barakallahu fikum. Nah, ini ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah wa barakallahu fikum, di antara adab berdoa, dan ini semuanya harus sumbernya dari hati. Jadi 3 hal ini itu yang menentukan adalah hati. Yaitu apa? Khusyuk, kemudian merendahkan diri, menghinakan diri, merendah, tunduk, serta penuh dengan kelembutan. Ya, dalam berdoa, memanjatkan apa yang kita butuhkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini adab yang pertama. Jadi kita poinkan menjadi adab yang pertama karena ini sumbernya satu, itu dari hati. Ya, barakallahu fikum. Khusyuk, merendahkan diri di hadapan Allah, ya, kemudian tunduk serta penuh dengan kelembutan. Jadi nggak marah-marah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul lembut, betul-betul halus mintanya kepada Allah, seperti orang yang betul-betul menghinakan diri agar diberikan belas kasihan. Nah ini, ya barakallahu fikum, tatkala dia meminta, memelas dia agar dikasihani oleh seseorang, barakallahu fikum. Nah, kemudian yang kedua, kita poinkan yang kedua, barakallahu fikum, adalah di antara adab berdoa, wastaqbalad da'i al-qiblah. Yaitu seorang yang berdoa hendaklah dia menghadap kiblat. Ini juga di antara adab berdoa. Ya barakallahu fikum. Ya, hendaklah dia ketika berdoa menghadap kiblat. Ya. Kemudian yang ketiga, wa kana ala taharah. Ya. Sehendaknya seorang yang berdoa itu dalam keadaan suci. Ya barakallahu fikum. Nah, suci dia. Ya, dari najis. Ya. Nah, khususnya najis-najis yang besar yang dia harus mandi, ya barakallahu fikum. Nah. Kemudian yang ketiga, wa rafa'a yadayhi ilallahi ta'ala. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya. Ya, menadahkan kedua tangannya, mengangkat kedua tangannya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga salah satu adab dalam berdoa. Ya barakallahu fikum. Nah, ya. Khususnya doa-doa yang mengandung hajat di sana. Ya. Nah, terkadang ada doa yang tidak perlu angkat kedua tangan juga ada. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Doa, ya, barakallahu fikum. Nah, atau dan yang lainnya. Baik. Kemudian yang kelima, barakallahu fikum, wa bada'a bihamdillahi wa thana'i alaihi. Kemudian hendaklah seorang yang berdoa itu memulai dengan memuji Allah dan menyanjungnya. Ya, memulai minta hajat kita, sanjung dulu Allah Subhanahu wa taala. Ya barakallahu fikum. Nah, ya, dengan berbagai macam pujian-pujian. Ya. Di antara contohnya, barakallahu fikum, ya mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mudah. Ya. Atau sebut
Ya, misalnya kita mungkin tidak bisa bahasa Indonesia, ketika doa di luar sholat tentunya, barakallahu fikum, pakai bahasa, ketika tidak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Engkaulah ya Zat yang Maha Mengasihi, Maha Memberi, ya Maha Mengampuni. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengampuni selain Engkau. Ini kan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi awali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, tsumma tsana bisalati ala Muhammadin abdihi wa rasulihi. Ya, nah. Ya, tsumma tsana bisalati ala Muhammadi abdihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad, ya barakallahu fikum, ya sebagai hamba sekaligus utusannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi masukkan juga salawat. Ini di antara adab juga berdoa. Ya, barakallahu fikum. Ya, seperti salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, dan seterusnya. Ya. Atau juga salawat yang ringkas, ya. Barakallahu fikum. Intinya kita mendoakan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, barakallahu fikum. Allahumma shalli ala Muhammad. Hanya sebatas itu boleh, tidak ada masalah. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad. Boleh. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Ingat, sholawat berbeda dengan apa namanya? Dengan qasidah. Ya, ini harus difahami. Ya, terkadang barakallahu fikum sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin ya diajak ke majelis sholawatan, tapi rupanya isinya qasidah, nyanyi-nyanyian. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini perlu dibedakan antara sholawat. Sholawat itu maknanya adalah mendoakan ataupun mengucapkan doa, memanjatkan doa kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, barakallahu fikum. Bukan ya mengucapkan lirik-lirik yang tidak ada kandungan doanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Taib. Kemudian ada yang berikutnya, thumma qaddama baina yaday hajatihi at-taubah wal istighfar. Nah ini. Kemudian hendaklah dia mendahulukan taubat dan istighfar sebelum meminta hajatnya. Nah ini. Ya. Barakallahu fikum. Setelah dia memuji Allah, ya, kemudian dia bersalawat kepada Rasulullah, kemudian diawali dengan memohon muhasabah dulu terhadap dirinya sendiri dulu. Ya, jangan langsung minta, ya Allah, mudahkan rezekiku ya Allah, langsung curhat. Saya sekarang sedang ini ya Allah, dengan usaha ini dan itu ya Allah, mudahkan ya Allah. Jangan langsung itu. Muhasabah dulu. Ya, barakallahu fikum. Introspeksi dulu, ya Allah, ya, begitu banyak dosa-dosa yang telah aku lakukan ya Allah. Ya, barakallahu fikum. Maka aku mohon ampunanmu ya Allah. Aku mohon pengampunan darimu ya Allah. Jangan sampai dosa-dosa ini menyebabkan rezekimu tertahan untukku ya Allah. Nah, baru. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi awali dulu dengan muhasabah terhadap diri sendiri. Apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita amalkan. Barakallahu fikum. Dan mohonlah ampun, bertaubat terhadap kesalahan-kesalahan itu. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian berikutnya, thumma dakhala 'ala Allah, ya, wa alahha 'alaihi fil mas'alah. Nah, ini baru, ya. Kemudian masuk kepada Allah, yakni mulai, ya. Mulai meminta hajat kita. Ya. Wa alahha 'alaihi fil mas'alah. Dengan bersungguh-sungguh dan terus-menerus, ya barakallahu fikum, meminta berbagai macam permintaan, meminta permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hajat kita. Ya. Wa tamallaqahu, ya, dengan ya merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa da'ahu raghbatan wa rahbatan, dan berdoa kepada Allah dengan penuh harap dan cemas. Ya. Ini yang harus ada di hadapan diri seorang hamba. Kalau berdoa sekedar harap saja seperti sehingga nggak tumbuh rasa tunduk. Ya, wah, kita berdoa, ya Allah, ya, besok saya mau buka usaha baru. Ya, lancarkan ya Allah.
Ya, lancarkan ya. Nah, jadi ini pengaruh kepada intonasi, kemudian ekspresi dan hati dalam menghambakan diri. Kalau sekedar harap saja, pasti Allah kabulkan, pasti. Tapi harus dibarengi dengan rasa cemas, rasa khawatir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa saja tidak mengabulkan doa kita. Ya, nah, sehingga dengan ada rasa cemas ini akan keluar intonasi yang betul-betul merendah di hadapan Allah, betul-betul menghambakan diri di hadapan Allah. Itu seperti orang minta-minta, ya. Dia memelas, ya barakallahu fikum, lihat. Ya, enggak sombong dia. Apa namanya? Ketuk-ketuk jendela misalnya atau minta, minta dong. Nah, ini kan berharap pasti dikasih, minta dong. Ya. Tapi kalau dia cemas nggak dikasih, tolong Pak. Ya, itu. Jadi dari ekspresi dengan harap dan cemas, maka akan berpengaruh pada ekspresi dan pengaruh kepada intinya kepada hati. Ya barakallahu fikum. Ingat, beda meminta ya dengan hanya sekedar harap, itu seolah-olah sudah yakin diberi. Bagaimana tadi orang meminta, ya, nah, ya pinjam uang dong. Nah, sudah, kan dia yakin sudah pasti diberi. Sehingga ekspresinya beda dengan orang yang betul-betul takut nggak diberi, sehingga dia mengolah sedemikian kata, sedemikian pujian, demikian sanjungan, ya agar mendapatkan pemberian. Nah, hal ini untuk Allah Subhanahu wa taala sangat dianjurkan. Ya. Memelas itu sangat dianjurkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berharap dan cemas ya akan sesuatu tersebut bisa-bisa diberi atau tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya barakallahu fikum. Nah, kemudian yang berikutnya, wa tawassala ilaih bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi. Yang berikutnya adalah bertawassul. Nah, ini kata-kata tawassul biasanya agak sensitif. Ya barakallahu fikum. Ya, di tengah-tengah ahli sunnah. Ya, padahal tawassul, sekali lagi barakallahu fikum, itu hukum asalnya boleh apabila, nah, ini ada syaratnya. Ya barakallahu, tidak semua tawassul itu dibolehkan. Ya, tawassul yang dibolehkan diantaranya adalah bertawassul. Ya, tawassul itu nanti menjadikan perantara doa kita. Ya, nah, yang dibolehkan adalah bertawassul kepada melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Boleh itu. Kalau tawassulnya kepada orang yang sudah mati di kuburan, nah itu haram, itu tidak boleh, bahkan itu kesyirikan. Menjadikan orang yang sudah mati, yang dia tidak bisa mendengar, yang dia tidak bisa melakukan sesuatu, kemudian barakallahu fikum kita harapkan kepada dia agar dia memintakan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu syirik. Ya. Tapi bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, maka itu dibolehkan, barakallahu fikum. Nah, dan juga tawassul yang dibolehkan salah satunya adalah apa? Bertawassul dengan amal saleh. Ya. Contoh misal, barakallahu fikum, ya, hari ini kita berinfak nih. Ya. Berinfak untuk masjid misalnya. Ya, atau untuk anak yatim, atau untuk penuntut ilmu, pokoknya infak. Ya, infak kan amal saleh. Maka kita mohon kepada Allah, ya Allah, ya semoga ya amal soleh, amal tadi, ya infakku tadi bisa menggugurkan dosa-dosaku, sebagai penggugur dosa-dosaku. Semoga bisa melancarkan, ya barakallahu fikum, apa, ma'isyahku, ya. Semoga bisa melancarkan usahaku. Nah, ini boleh. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya seperti riwayat yang menjelaskan kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua, ya kan, dengan tertutup batu besar. Maka mereka bertawassul dengan amal saleh. Ya barakallahu fikum. Kemudian pelan-pelan apa namanya, batu yang menutupi gua tersebut akhirnya terbuka. Ya barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, ya barakallahu fikum, jadi bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan serta mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya barakallahu fikum. Baik, kemudian beliau melanjutkan, wa qaddama baina yaday du'aihi shadaqatan. Nah, ini. Ya. Ini rupanya sudah disebutkan dulu oleh Imam Al-Qayyim, ya. Yaitu apa? Hendaklah dia memulai mendahulukan sedekah sebelum berdoa. Nah, ini sedekah, perbuatan baik. Sedekah di sini maknanya umum.
yaitu segala sesuatu perbuatan baik, dalam sebuah riwayat disebut sedekah. Ya, jadi apa? Hendaklah sebelum dia berdoa, dia buktikan dulu bahwasanya dia sedang menghambakan diri kepada Allah dengan beramal saleh, dengan berbuat baik. Barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi sebelum kita berdoa kepada Allah, ya barakallahu fikum, ya kita mungkin infak dulu atau bantu orang dulu, ya. Nah, ini. Ya, sebagai pembuktian bahwasanya kita butuh kepada Allah, ya kita harapkan apa yang kita lakukan ini bisa diterima oleh Allah dan bisa menjadi jalan solusi bagi hajat yang kita minta. Ya, barakallahu fikum. Fa inna hadza du'a la yakadu yuraddu abada. Maka ya barakallahu fikum, ya doa yang seperti ini ya hampir-hampir la yakadu, hampir-hampir yuraddu abadan, hampir-hampir tidak tertolak ya barakallahu fikum selamanya. Ya, hampir-hampir tidak tertolak kalau kita menggabungkan menghidupkan adab-adab ini. Ya, adab-adab dalam berdoa barakallahu fikum. Nah, artinya kemungkinan tertolaknya kecil. Ya, barakallahu fikum. Wala siyama inna sadafal ad'iyata allati akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha madhinnatul ijabah atau annaha mutadamminatun lil ismil a'zam. Nah, terlebih lagi jika doa-doa tersebut sesuai dengan yang dikhabarkan, yang diberitakan oleh Nabi SAW, bahwasanya doa tersebut ya sangat besar kemungkinan dikabulkan, atau doa-doa tersebut di dalamnya terdapat nama-nama yang agung dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, terlebih lagi jika doanya ya sesuai dengan, maksudnya doa-doa yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya barakallahu fikum. Jadi ya kita coba khulasah sedikit barakallahu fikum. Di antara syarat terkabulkannya doa, diri kita harus bersih nih dari yang haram. Nah, itu jangan lupa ya barakallahu fikum. Ya, dari segala sesuatu yang haram harus bersih. Ya, diusahakan barakallahu fikum. Nah, ya kalau terjatuh kepada yang haram, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pintunya. Pintu untuk menghilangkan, menggugurkan apa yang telah masuk kepada tubuh kita dari perkara yang haram. Bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuh. Barakallahu fikum, ya. Kemudian barakallahu fikum, cari waktu-waktu yang diijabahnya doa. Walaupun doa bisa kapan saja, tapi ada waktu-waktu yang diijabah. Ya, sebagaimana telah disebutkan di antaranya. Barakallahu fikum. Kemudian penuhilah adab-adab tadi. Ya, penuhilah adab-adab tadi dalam berdoa. Kemudian berikutnya apa? Kalau bisa, kalau hafal, berdoalah dengan doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW. Ya barakallahu. Nah, ya, maka kita belajar ini, ya, ya doa-doa yang di dalamnya mengandung nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang ini pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Nah, baik, kita masuk kepada doa-doa tersebut barakallahu fikum. Faminha, dan di antara doa-doa tersebut, doa-doa yang diriwayatkan ya barakallahu fikum ya dari Nabi SAW, ma fi sunani wa sahih Ibn Hibban, ya, apa yang terdapat di dalam sunan dan sahihnya Ibnu Hibban rahimahullah min hadis Abdullah bin Buraidah, ya, dari hadis Abdullah bin Buraidah an abi, dan dari bapaknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul, bahwasanya Rasulullah SAW pernah mendengar seseorang yang mengucapkan, ya barakallahu fikum, apa yang diucapkan? Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, barakallah.
Ini salah satu doa yang pernah diucapkan oleh seseorang, dipersaksikan oleh Nabi alaihissalam, ditakrir oleh Nabi alaihissalam. Nabi memang nggak mengucapkan doa ini, tapi Nabi membenarkan. Nah, ini salah satu contoh barakallahu fikum yang namanya sunnah, selain perbuatan Nabi, perkataan Nabi, juga pentakriran, pembenaran Nabi. Walaupun Nabi nggak buat, tapi Nabi membenarkan. Itu disebut sebagai sunnah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi Nabi alaihissalam ketika sedang di sebuah masjid, karena dalam riwayat yang lain disebutkan laki-laki ini sedang sholat. Ya, ini sudah di tasyahud akhir, sebelum salam dia membaca doa ini. Ya. Nah, saking dia khusyuknya, terdengar apa yang diucapkan oleh seorang tadi di telinga Nabi alaihissalam. Dia mengucapkan, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, bi anni ashhadu, dengan kesaksianku ya Allah, annaka antallah, sesungguhnya engkau adalah Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa anta, yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau ya Allah. Ya, sesungguhnya engkau adalah Allah, ilah, sesembahan yang hak. Ya, barakallahu fikum. Ya, yang berhak diibadahi, dan tidak ada sembahan yang berhak diibadahi melainkan engkau ya Allah. Nah, ini masuk kepada poinnya. Al-Ahadus Samadu. Nah, ini nama-nama Allah yang dibawa. Orang ini sedang bertawassul juga dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Al-Ahadu. Ya. Al-Ahadu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, maknanya adalah zat yang esa, yang tidak ada tandingannya. Ya. Zat yang maha esa, yang tidak ada tandingannya, yang tidak ada satupun yang mampu menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini coba bayangkan, kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama dan sifatnya. Kita panggil Allah dengan Al-Ahadu. Ya. Ya Allah, engkau adalah zat yang tidak ada tandingannya. Masya Allah, ini pujian yang luar biasa. Ya. Kemudian As-Samadu. Ya Allah, engkaulah As-Samad. As-Samad artinya adalah tempat bergantungnya segala sesuatu. Artinya apa? Ya barakallahu fikum. Tidak ada tempat bagi makhluk lain untuk kita bisa bergantungkan harapan kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh makhluk yang bisa memberi ini, bisa memberi itu dengan sebab-sebab, barakallahu fikum, dia juga bergantung kepada Allah. Urusannya juga digantungkan kepada Allah. Ini As-Samad. Ya barakallahu fikum. Nah, yang mana As-Samad juga barakallahu fikum memiliki makna berikutnya, alladzi lam yalid wa lam yulad. Yang kalau sudah As-Samad berarti dia nggak ada butuh apa-apa lagi. Kalau sudah As-Samad, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak butuh akan hal itu. Artinya tidak butuh pergantungan terhadap yang lain. Ya, Allah itu tidak butuh terhadap apa? Terhadap anak. Atau dia harus menjadi anak terlebih dahulu. Tidak butuh itu. Ya. Itu justru skenario yang merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada ajaran yang seperti itu, merendahkan kredibilitas Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai As-Samad. Ya. Justru semua makhluknya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun, satu makhluk pun yang sebanding dengannya. Nah, ini. Jadi ditafsirkan dengan kalimat ini. Jadi kalimat Al-Ahad was-Samad itu pengertiannya adalah alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini terdapat pada surat Al-Ikhlas. Ya barakallah. Jadi kalau apa sih makna Al-Ahad was-Samad itu tadi? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu maknanya. Ya. Jadi Allah nggak butuh akan anak, atau dia harus diperanakkan dulu Tuhan itu agar dia eksis,
Agar terlihat eksistensinya harus berwujud dulu dengan seperti apa? Wujud manusia. Tidak butuh. Ya, barakallahu fikum. Nah, Allah itu tidak butuh logikamu. Ya. Inilah agama-agama selain Islam, mereka semua ingin melogikakan Tuhan. Ya, seolah-olah Tuhan itu harus dimengerti secara logika. Justru logika mereka logika yang lemah. Kalau memakai logika yang sehat, pasti dia akan mengatakan kalau yang namanya Tuhan pasti berbeda dengan makhluk. Kalau dia Khalik, berarti dia bukan makhluk. Ya. Dalam ilmu bahasa saja ada dua penamaan, al-Khalik wal makhluk, dan ini berbeda. Al-Khalik sang pencipta, al-makhluk yang diciptakan. Masa al-Khalik jadi makhluk? Dari sisi bahasa lu ini nggak nyambung, nggak masuk. Ya. Tapi kok dipaksakan? Kenapa? Karena orang selain Islam itu pingin yang nyata-nyata. Ya, seolah-olah harus diwujudkan, harus ditampakkan, baru mereka yakin, baru mereka percaya. Keimanan yang begitu rapuh. Keimanan yang seperti apa ini, segala sesuatu harus terwujudkan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, segala sesuatu harus terlihat. Terwujudnya maksud terlihat dengan indera. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, padahal ada sesuatu yang dia tidak bisa lihat dengan panca inderanya, dengan matanya, barakallahu fikum, tapi dia meyakininya, padahal itu sesama makhluk. Apa contohnya? Udara. Dia hirup setiap hari. Dia yakin itu udara yang dia hirup. Padahal matanya nggak bisa lihat. Tapi dia yakin. Lalu kenapa kepada Allah harus dilihat dulu, harus indera ini harus melihat, baru yakin. Dengan terwujud sebagai sosok manusia. Ya, barakallahu fikum. Nah, coba. Logika mana yang sehat? Logika kaum muslimin yang didasari dengan fitrah, akal sehat, atau logika mereka yang seolah-olah di atas logika, beragama dengan logika. Justru logika mereka begitu rapuh dalam apa? Dalam mewujudkan eksistensi Tuhan, barakallahu fikum. Nah ini. Faqala, maka Nabi SAW bersabda setelah mendengar seseorang si fulan ini mengucapkan kalimat ini, apa kata Nabi SAW? Laqad sa'alallahu bil ismil ladzi idza su'ila bihil a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Kata Nabi SAW, sungguh orang itu, orang tadi telah meminta kepada Allah dengan nama yang apabila diminta dengan nama tersebut, maka Allah akan memberi, maka dia akan diberi, Allah akan memberikan. Wa idza du'iya bihi, dan apabila dia berdoa dengan nama itu, ajab, Allah akan kabulkan. Masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Coba kita perhatikan, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari kalimat doa tadi, ya, ada nggak hajat di sini? Hajat si fulan yang minta ini. Coba. Dia meminta, Allahumma ini as'aluka, ya Allah, aku mohon kepadamu, bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta. Bahwasanya, ya, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Allah dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, melainkan engkau, ya Allah. Engkau ada al-ahad, engkau yang maha esa, tidak ada tandingan bagimu, ya Allah. Engkau as-samad, ya, tempat bergantungnya segala sesuatu. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang mana engkau ini tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada sesuatu pun yang sebanding denganmu, ya Allah. Ada nggak dia minta, ya Allah, lancarkan rezekiku, ya Allah. Coba. Ini hanya sekedar memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kata Nabi SAW, sungguh dia telah meminta dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, yang apabila dia minta dengan nama itu Allah akan memberi, dan apabila dia berdoa dengan nama itu Allah akan kabulkan. Ya, barakallahu fikum. Nah, artinya, dan ini sebenarnya sudah kita bahas dalam pelajaran Al-Wabil As-Sayyib min Kalami Thayyib. Ya, Al-Imam Al-Qayyim dalam kitab yang sebelumnya beliau mengatakan apa? Ya, ini diantara keistimewaan zikir. Ya, zikir itu kalau diposisikan, hukum asalnya itu lebih utama daripada doa. Ya, nah kalau diposisikan,
Lebih utama, kalau ada pertanyaan, lebih utama mana, zikir apa doa? Maka Imam Al-Qayyim mengatakan lebih utama zikir. Kenapa? Zikir itu maknanya pujian. Ya, harus difahami, zikir itu maknanya pujian, walaupun terkadang ada kalimat doa di dalamnya. Ya, secara umum, zikir itu pujian, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallah. Nah, seorang yang hanya dengan berzikir tanpa menyebutkan, menyampaikan, memanjatkan hajatnya, apa yang diinginkan, dia sekedar memuji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tahu isi hatinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang ada di dalam hati, yang tersimpan dalam hatinya, di lubuk hatinya yang paling dalam, permintaan itu walaupun tidak diucapkan, tapi Allah tahu dengan hanya sekedar memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat Imam Al-Qayyim rahimahullah juga pernah memberikan sebuah analogi. Itu sama seperti seseorang yang butuh kepada pimpinannya, bosnya, ya, sehingga dia butuh nih, ya, dia tapi nggak minta, dia hanya sekedar, wah bos hari ini keren betul bos ini, wah ganteng betul, gagah betul, wah semuanya beres bos, masya Allah hebat bos ini, padahal dia lagi butuh duit nih, ya, tapi dia nggak minta, dia tuh tiap hari puji terus bosnya, puji terus bosnya, puji terus tiap hari, lama-lama bosnya mikir, ini paling ada maunya nih, ya kan, barakallahu fikum. Nah, akhirnya bosnya langsung kasih. Paling butuh duit si fulan. Ya kan? Tanpa harus meminta. Ya barakallahu fikum. Ya tanpa harus meminta. Ya. Tapi ini jangan dijadikan ini ya, jadikan trik ya barakallahu fikum. Nah, ya, ini sekedar analogi dari Imam Al-Qayyim rahimahullah taala terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala tanpa harus kita meminta hajat kita, hanya sekedar kita puji Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha kuat. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha sempurna. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, barakallahu fikum. Hanya sekedar kita puji-puji Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam keseharian kita sebutkan, oh ini kalau bukan karena Allah, saya nggak bisa seperti ini. Nah, ini juga pujian. Ya, dalam bahasa kita kan, kita obrolan sehari-hari. Ya. Terus memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu apa yang ingin kita inginkan, apa yang ingin kita cita-citakan. Allah tahu, dan hanya sekedar memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan itu, barakallahu fikum. Nah, ya. Dan ini juga pernah terbuktikan. Ya. Sebagaimana barakallahu fikum Nabi Yunus alaihi salatu wasallam, disebutkan juga contohnya oleh Imam Al-Qayyim. Lihat Nabi Yunus alaihi salatu wasallam. Ketika beliau berada di dalam perut ikan yang begitu besar. Ya, barakallahu fikum. Nah, beliau berada di 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan dasar lautan, dan di kegelapan perut ikan. Ya, barakallahu fikum. Apa yang keluar dari lisan beliau? Beliau hanya sekedar memuji Allah dan mengaku kesalahan. Itu saja, nggak ada minta apa-apa. Nggak minta dibebaskan, nggak minta diselamatkan, nggak. Ya, beliau hanya meminta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hanya itu yang diucapkan berkali-kali oleh Nabi Yunus alaihi salatu wasallam. Ya, la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Ya, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Itu terus diulang-ulang oleh Nabi Yunus alaihissalatu wassalam dengan penuh penghambaan diri kepada Allah. Ya, hancur hatinya butuh pertolongan Allah. Allah tahu isi hati Nabi Yunus ingin diselamatkan. Allah tahu, tanpa Nabi Yunus mengatakan, ya Allah salim salim ya Rabb, selamatkan aku ya Allah, selamatkan aku ya Allah, bebaskan aku dari perut ikan ya Allah. Tidak ada kalimat itu terucap sepatah kata pun dari lisan Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Tapi yang terus terucap adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus itu saja yang diulang-ulang oleh Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, dan tidak perlu waktu lama. Ya, malam berakhir, ya, maka Nabi Yunus pun terbebaskan, barakallahu fikum, ke pantai. Ya, dimuntahkan oleh, barakallahu fikum, dimuntahkan oleh ikan tersebut dan akhirnya terdampar di sebuah pantai.
Disebutkan lagi barakallahu fi wal Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, dalam Qasasul Anbiya, ya, beliau menyebutkan barakallahu fikum ketika Nabi Yunus termuntahkan ke dasar pantai, itu kondisinya seperti anak burung yang baru netas. Kurus kecil, ya barakallahu fikum, kurus kerempeng itu kecil dan penuh dengan lendir-lendir. Ya, dan telanjang. Ya, tidak berpakaian. Barakallahu fikum. Nah, ya, gemetar dia Nabi Yunus alaihissalam. Dan dan saat itu beliau betul-betul sangat lapar. Begitu laparnya sampai gemetar semua tubuh beliau. Dan Allah berikan barakallahu fikum sebuah buah, ya, barakallahu fikum, kalau di kita seperti buah labu gitu. Itu sebagai modal tenaga beliau dan beliau makan buah itu. Dan Allah siapkan barakallahu fikum dedaunan untuk menutup tubuh beliau sementara waktu barakallahu fikum. Nah, itu disebutkan di dalam Qasasul Anbiya oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Baik. Nah, ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, demikian dahsyatnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudah mengabulkan doa kita walaupun kita tidak memintanya, ya. Baik, kita tutup dengan wa fi lafdhin, dan dalam lafaz yang lain Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, laqad sa'altallaha bi ismil a'zam, sungguh engkau telah memohon, ya, meminta, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan atau permohonan ataupun dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Ya barakallahu fikum. Nah, sungguh engkau telah meminta atau memohon kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Ya, yaitu salah satunya Al-Ahad was-Samad. Ya barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam syawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Masih seputar doa-doa yang datang dari Nabi SAW. Periwayatannya barakallahu fikum. Sebagai bekal kita tentunya untuk mencontoh dan membawakan doa ini dalam setiap doa-doa kita. Ya barakallahu fikum. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan setiap apa yang kita minta. Tentunya berbagai macam kebaikan demi kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mudah untuk melakukan sebab-sebab terkabulkannya doa. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.